Hari ini spesial karena kita kedatangan dua sosok yang luar biasa. Yang pertama, seorang Obgyn yang sudah menjadi bagian dari Obgyn Edukator Mam Uung, dokter yang penuh kepedulian pada kesuburan, kesehatan janin dan perjalanan para calon ibu. Dan yang kedua, ada sosok calon ibu yang begitu menginspirasi, penuh tekad, penuh harapan, karena perjuangannya selama ini akhirnya berbuah manis dengan hadirnya si kecil dalam kandungan. Di episode kali ini kita akan ngobrolin banyak hal penting tentang kehamilan yang sehat, obesitas, PCOS, dan hal-hal yang perlu banget dipahami oleh para pejuang garis 2. Karena jadi ibu itu bukan hanya soal 2 garis merah, tapi tentang kesiapan, pengetahuan, dan dukungan yang menyertai. Siapkan diri kalian karena episode ini akan menghangatkan hati dan membuat kita semua semakin yakin bahwa setiap ibu punya jalannya sendiri dan setiap perjuangan itu layak dirayakan. Selamat datang di Momsok, Bu Ibu, dengerin ya. Oke, dan gak berlama-lama langsung aja kita ajakin ngobrol. Halo Kak Clarissa dan halo Dokter Agus. Waduh, hari ini kita seru banget ya ngobrolnya berdua. Kebetulan Kak Clarissa juga bakal banyak sharing ya, tentang perjalanan dari before sampai sekarang yang lagi hamil, dan Dokter Agus dari sisi Obgynnya. Medisnya ya? Medisnya, Oke, bener. Ya. Oke, langsung aja ya. Udah pada siap nih? Kayak ini mau cerdas cermat. kita agak pelan-pelan karena ini bumil. Ya udah mulai ngap ya. Bener banget. Maaf ini agak nyender-nyender dikit. Gak apa-apa, tapi PW kan? Pinggangnya PW ya? Oke. Oke, aku pertama pengen langsung ke Clarissa nih. Oke. Risa, aku nih sebetulnya penasaran banget ya. Gimana sama perjalanan proses kehamilan kamu gitu kan? Dulu juga sempat menjalani diet ya, before hamilnya itu. Nah, apakah diet itu juga menjadi salah satu ikhtiar untuk program hamilnya ini? Sebenarnya waktu diet itu kan jauh banget sebelum aku kenal suamiku sekarang ya. Jadi kayak ya lebih ke diet itu waktu itu untuk lebih kesehatan diri sendiri. Tapi ternyata itu berdampak banget ya sampai akhirnya aku nikah, dan alhamdulillah kayak cuma selang 4 bulan, 5 bulan kayaknya aku udah hamil gitu, alhamdulillah. Walaupun banyak banget orang yang kayak skeptis ngomong, kalau orang gemuk tuh katanya bakal susah punya anak, kayak gitu-gitu. Menurut aku sih kayak, ya itu kan mungkin dokter berapa kali ngomong kayak gitu ya. Ada ngaruhnya sih menurut aku. Aku sendiri ngerasain banget, baru mulai udah ngap ya. Sabar. Iya. Kayak waktu aku masih belum nikah aja, itu tuh pas pola diet itu aja ngubah siklus menstruasi aku. Yang tadinya tuh aku gak lancar, kayak 2 bulan, 3 bulan tuh gak mens. Pas diet itu tuh jadi teratur. Nah aku tuh sekarang tuh pas hamil tuh aku jadi mikir gini, oh bisa jadi gue jadi subur, lebih sehat. Itu tuh karena pengaruh diet yang kemarin gitu. Jadi senengnya adalah kayak, oh ternyata sebelum nikah tuh gue udah mempersiapkan itu ya untuk badan gue gitu. Walaupun sebetulnya waktu kemarin diet before marriage itu juga sebetulnya nggak ada kepikiran sampai ke proses hamil ini gitu. ya. Dan pas udah nikah juga nggak ada kayak gue lagi ngelanjutin diet nih tapi untuk hamil gitu, nggak ada sih. Nggak ada kayak rencana itu. Sebenarnya diet awal itu untuk kesehatan diri sendiri aja. Tapi ternyata memang ngaruh banget. Dan ini kan hamilnya anak laki-laki ya. Nah itu ada kayak memang direncanain pengen anak laki-laki di program gitu atau sengalirnya? Enggak sih, sengalirnya aja. Hamilnya juga nggak direncanain, alhamdulillah dikasih cepat. Terus anaknya laki-laki ya itu juga nggak direncanain sih. Oke, wow ini benar-benar ini ya salah satu ya keajaiban ya. Bonus karena mungkin waktu itu memikirkan kesehatan diri sendiri kali ya. Jadi bonusnya ya ini gitu. Jadi berharapnya orang-orang yang kayak mikir, oh ini Clarissa sekarang dia gemuk tapi bisa hamil gitu-gitu. Terus akhirnya orang jadi ngabaikan kayak kesehatan diri sendiri karena mikirnya kayak ini dia gemuk hamil kok gitu. Nah aku tuh nggak mau jadi contoh seperti itu. Ya, orang jadi gampangin gitu. Karena setelah aku ketemu Obgyn aku gitu ya, hamil dengan kondisi badan obesitas itu juga punya banyak resiko gitu. Jadi tetap berusaha sih buat hidup lebih sehat aja. Oke. Nah Dok Agus, memang seberapa besar sebetulnya pengaruh gitu ya kalau misal kita kelebihan berat badan atau kita obesitas terhadap kesuburan itu sendiri Dok? Oh
sangat berpengaruh banget. Makanya tadi denger ceritanya itu kayak bener-bener itu yang selama ini aku kasih edukasi nih. Karena memang kita yang bergerak di bidang fertilitas, ini meta-analisis ini, kalau meta-analisis kita sebutkan itu 49 hingga 50% orang dengan gangguan kesuburan ya, itu salah satu penyebab yang tersering adalah PCOS. PCOS itu paling sering tandanya juga sama, sekitar 50-70% ditandai dengan siklus anovulasi namanya. Siklus anovulasi itu apa? Siklus yang tidak subur lah katakanlah. Nah tadi cocok banget. Tidak subur ditandai dengan siklus anovulasi. Tadi cerita kan Risa menstruasinya sampai 2 bulan, kadang 3 bulan baru muncul. Itu saat belum diet, Dok. Itu sebelum diet, benar. Begitu ada penurunan berat badan, ini literatur ini dari ESRE ya, dari Eropa, terus kemudian konsensus di Indonesia penata laksanaan polikistik ovarium syndrome ini, itu memang disarankan salah satunya adalah penurunan berat badan minimal yang bisa dicapai itu 10%. Itu akan sangat memperbaiki di dalam badannya sehingga terjadi siklus yang ovulasi lagi, ovulator lagi, atau yang berovulasi setiap bulannya sehingga siklusnya akan benar lagi kayak gitu. Jadi memang ya kalau ibaratnya siklusnya tidak terjadi ovulasi atau anovulasi tadi, otomatis tidak ada sel telur atau bibit yang dihasilkan sehingga tidak ada akan terjadi pembuahan oleh sperma. Itu makanya orang sering nyambunginya, iya kalau gemuk susah hamil. Karena jadi sebenarnya kalau gemuk atau obesitas siklusnya anovulasi, kalau anovulasi tidak ada sel telur ya tentu saja susah hamil karena tidak ada pembuahan di sana gitu. Mungkin lebih ke pola hidupnya juga ya, Dok ya. Pasti. Soalnya aku pas awal-awal nikah itu udah jarang lagi olahraga. Itu berat badannya juga kurang ke maintain lagi. Tapi pas kayak sebelum hamil itu tuh malah udah mulai lagi olahraga, makan lagi lebih sehat. Nah, terus nggak lama tiba-tiba jadi hamil. Soalnya dokter gizi aku juga ngomong, ini tuh kalau kamu makan yang lebih teratur, kayak gitu bisa dijaga dan olahraga, itu kamu juga biasanya banyak yang jadi kurusan malah jadi hamil gitu. Jadi jangan menyesali itu juga kata dokter gizi. Oke, jangan menyesali itu juga karena udah turun terus hamil, membesar lagi gitu ya. Itu syukuri aja, tuh nikmat juga dari Allah gitu. Jadi aku juga sekarang ibarat kata beratnya naik lagi atau apa, naiknya lumayan banyak juga. Kayak ya udah nikmatin, nanti after ini tuh bisa mulai lagi. Benar. Gitu. Tapi dari kamu kan before-nya udah sempet ya menjalanin pola hidup sehat gitu. Itu kebawa nggak sampai sekarang pas lagi hamil begini? Malah aku ngerasa karena aku udah pernah di pola hidup yang diet itu, sekarang tuh lebih apa ya? Lebih kayak kan makanan untuk hamil ini kan juga ada beberapa yang nggak boleh kan. Jadi kayak udah lebih kayak oh ya udah nggak apa-apa gitu, jalanin aja gitu. Nggak seberat itu ternyata gitu. Walaupun ya menurut aku kadang gini, kayak lebih banyak ya tantangan. Kadang kan sayur-sayur mentah gitu nggak boleh ya, Dok ya. Sayur mentah nggak boleh. Kadang kita juga pengen nih lalapan di luar gitu kan. Ya udah itu lebih ketahan aja sih karena udah pernah ngejalanin pola hidup yang makanannya tuh banyak lah, maksudnya makanannya lebih kepilih-pilih. Nah sekarang juga nyaman aja sih jalaninnya. Oke, nah Dok Agus, kapan orang itu sebetulnya bisa dibilang oh ini udah masuk tahap obesitas gitu, dan apa sih resiko terbesar kalau semisal ada ibu gitu ya yang hamil dalam kondisi obesitas tersebut? Oke, kalau obesitas ini kan kita tentukan dari body mass index atau indeks massa tubuh. Kalau udah di atas 25% bagi wanita itu sudah ke arah obesitas. Obesitas ada grade 1, ada grade 2. Ya, tapi sebetulnya selain itu ada juga pengukuran ke fat percentage. Ini yang jarang dikulik sebenarnya. Jadi sebetulnya kayak misalnya nih, mungkin BMI-nya nggak jauh beda nih dengan Ibu X gitu ya. Tapi indeks fat levelnya mungkin berbeda. Nah sebenarnya yang bikin nggak sehat itu fat levelnya loh. Bukan indeksnya. Indeks kalau ototnya memang massa ototnya besar, sebenarnya dia indeksnya akan tinggi sebetulnya. Gitu. Makanya kalau kita lihat binaragawan, orang bodybuilder, sebetulnya itu pasti indeks massa tubuhnya overweight atau obesitas. Kenapa? Karena dia gedein muscle-nya, tapi fatnya pasti tipis. Kenapa? Kalau nggak muncul tuh otot. Saya kalau misalnya kayak gini fatnya masih tinggi, mau latihan beban kayak gimana, ya kelihatan aja gemuk gitu. Ya maksudnya itu ya. Jadi kalau obesitas definisinya memang masih dipakai indeks massa tubuh, itu yang lazim.
ya, pintu masuknya dari situ. Nah, kalau tadi ditanyakan obesitas, terus kemudian kesuburan kan tadi udah. Kalau kehamilan tentu saja kalau ya namanya obesity pasti akan menyertai risiko-risiko yang muncul, yang bisa muncul selama kehamilan. Saya nggak bilang pasti muncul, tapi kalau dari literatur, dari jurnal, dari publikasi ilmiah memang terjadi peningkatan beberapa kondisi, ancaman-ancaman di trimester 1, ancaman-ancaman di trimester 2, ancaman di trimester 3, termasuk risiko-risiko menjelang persalinan. Kayak gitu tuh pasti ada ya. Contohnya aja lah, misalnya orang dengan obesitas mengalami risiko keguguran lebih tinggi dibanding orang yang indeks massa tubuhnya normal. Itu udah sah. Di literatur manapun mengatakan demikian. Orang dengan obesitas risiko terjadi gangguan seperti diabetes gestasional atau diabetes selama kehamilan, preeklamsi atau yang kita kenal sebagai hipertensi dalam kehamilan, itu meningkat bisa 2, 3 kali, 4 kali lipat pada orang yang dibandingkan dengan kontrol yang normal. Nah, tentu saja kalau udah terjadi bisa mengancam pertumbuhan janin, bisa terjadi pertumbuhan janin yang terhambat, termasuk risiko prematuritas tadi meningkat. Kenapa? Karena tadi kondisi preeklamsi kadang kita harus melakukan terminasi atau penghentian kalau sudah mulai membahayakan kondisi ibunya. Jadi itu yang mengakibatkan preeklamsi meningkat prematuritas meningkat pada kasus preeklamsi. Biasanya berkorelasi juga dengan obesitas. Nah, hal-hal tersebutlah yang bisa menggambarkan bahwa kita sebenarnya kalau bisa menahan berat badan selama kehamilan itu sangat dianjurkan. Jadi betul kalau memang kayak tadi Risa sudah biasa karena pola hidup sehat sudah diterapkan, itu nggak susah kok sebenarnya. Kita sebulan awal aja beratnya. Setelah itu kita akan biasa menjalaninya. Jadi ya tadi nggak boleh makan manis, ya udah gue biasa juga nggak makan manis. Nggak boleh misalnya makan terlalu banyak daging yang berlemak, nggak apa-apa, aku udah biasa kok makan pakai daging putih. Udah nggak daging merah nih, daging putih misalnya ikan, udah seneng kok ikan, enak juga. Ayam udah enak kok, ayam dada enak juga, nggak harus yang kulit misalnya gitu ya, nggak harus jeroan gitu kan. Itu kan bikin habit kita menyesuaikan dengan apa yang sudah kita jalani. Jadi lebih mudah sebenarnya kalau orang yang sudah promil atau bukan promil lah ya, maksudnya preconception, lifestyle-nya sudah bagus, itu akan kebawa saat dia hamil. Jadi lebih mudah, dokternya lebih gampang sebenarnya. Risa jangan ini ya, makannya gini. Oh udah, iya dok, gampang aja jalaninya gitu. Tapi dok, aku mau nanya, kalau misalnya kita udah sebisa mungkin nih menahan makan kita, pola makannya lebih teratur gitu. Tapi kadang tuh aku ngerasanya metabolisme aku sekarang tuh jadi nggak yang kayak dulu gitu. Kayak sekarang tuh aku makan dikit aja tuh naiknya cepet gitu loh dok. Apa itu pengaruh nggak sih dok sama kehamilannya? Jadi gini, sebetulnya kalau metabolisme pasti ada peningkatan kebutuhan kalori. Hamil, menyusui itu lebih banyak lagi sebetulnya ya. Ya aku bawanya ya, lapar terus. Pasti lebih lapar terus nih dibanding saat hamil. Iya kan? Dibanding saat hamil karena kebutuhan kalorinya dia lebih tinggi. That's it, wajar. Tapi kita juga harus tetap memperhatikan komposisi makanan. Kalori yang masuk dan betul. Jadi pilihlah makanan-makanan. Saya selalu menganjurkan 2 kali lebih sehat dari apa yang kita makan kalau kita nggak lagi hamil, kalau nggak lagi menyusui. Bukan 2 kali lebih banyak. Itu ibaratnya kalau piring ya udah nasinya mah segini aja. Yang ditambahin apa? Sayurannya, protein, pasti kenyang. Di sela antar makan kita ada konsumsi meals. Mealsnya apa yang sehat tentu saja ya. Kalau goreng kita goreng sendiri, tumis. Pakailah minyak seperti olive oil atau minyak yang baru. Jangan minyak yang udah berkali-kali kan asam lemak jenuh. Nanti kan bikin fatty acidnya meningkat ya. Jadi gampang banget tuh. Terus jangan manis-manis. Manisnya jangan dari gula. Misalnya kita manis gantikan, karena nasi aja. Perhatiin deh, kalau kita makan nasi, kita kunyah agak lama, manis juga loh. Ya. Kenapa? Karena di situ ada karbohidrat itu dipecah menjadi glukosa. Jadi nggak usah khawatir dengan rasa manis, itu pasti akan muncul. Sebetulnya makanan kita udah cukup gitu. Jadi jangan tambahin lagi nih. Kalau misalnya bikin jus misalnya ya, buah kan sudah ada manisnya.
Nggak usah tambahin gula lagi, nggak Kadang usah gula tambahin. pakai susu lagi. Nah, Iya. gula susu dijual Pakai deh. gula kental manis ya. Si kental Bener. manis jadi. Bener. Tapi banyak ya kalau orang hamil tuh mikirnya juga kayak gini. Ini gue makan sekarang buat 2 orang. Nah, yang salah makanya. Atau kalau sebenarnya, enggak biasanya tuh kayak Konsepnya. mumpung hamil udah nikmatin aja deh pengen apa. Aku sempet loh ada pikiran kayak Iya gitu. Aku kan? sempet kayak gitu juga sampai akhirnya pas udah ke makin besar sekarang, terus kayak makin gampang capek juga kayak Iya. gitu. Terus emang kemarin berat janinnya tuh agak kelebihan, jadi disuruh tahan untuk gula-gulanya dikurangin. Nah, tapi ternyata ngaruh saat aku ngurangin gula, itu tuh berat badan aku tuh biasanya setiap kontrol tuh naik 1 kilo, 2 kilo, sampai dokter udah kayak naik mulu ya Risa gitu. Terus kayak sampai pas aku udah nahan kontrol si gula itu, berat janinnya tuh tetap ada perkembangan, tapi akunya tuh nggak naik. Ya. Akunya tuh gak naik signifikan. Terus aku jadi gila ya, padahal gue cuman kayak ngurangin 2 minggu doang itu gula-gula tuh gue tahan gitu. Ternyata tuh ngaruh ke diri sendiri. Makanya aku sekarang malah jadi kayak mikirnya, ternyata hamil tuh gak mesti yang selalu kita apa aja yang kita mau kita makan gitu sih. Betul. Malah itu apa ya, kayak jebakannya buat diri sendiri sih. Karena memang itu kayak gimana ya? Saya kan bawa 2 nih, porsinya harus 2. Nah, balik lagi 2 kali lebih sehat. Kuncinya saya selalu ngomong 2 kali lebih sehat, bukan 2 kali lebih banyak. Dan bukan 2 kali lebih Ya kemauan kan, 2 kita kali gitu lebih ya banyak. kayaknya. Jadi 2 Kayaknya nih, es teh harusnya manis 2. dari awal aku udah ketemu dokter. Aku awal-awal tuh mikirnya gitu 2 kali porsinya gitu loh dok. Nanti Risa kalau ketemu saya kapok kayaknya. Dokternya Tapi nggak bawel, apa-apa, yang kan ini itu kan bawel nih ngatur makanan bener-bener. Nggak apa dok, kan buat kesehatan kita juga. Betul. Soalnya aku juga agak ini sih, teman-teman aku yang udah menyusui tuh ada bilang, gila nyusuin tuh lapar banget ya gitu-gitu. Abis nyusuin tuh lapar, walaupun katanya kalau nyusui itu kan kalori yang kebuang banyak ya. Aku tuh udah mikir kayak gini, berarti kalau kalori yang kebuang banyak terus gue tambah gue olahraga, ini kan ekspektasi saya belum. Lebih cepet dietnya. Ini kan ekspektasi ya dok, ya belum menjalankan gitu kan. Kalau menjalankan nggak tahu ada waktunya ya. Terus aku mikir antar makannya catering yang catering diet. Catering healthy ya, healthy. Teman-teman ngomong kayak gitu aku jadi mikirnya, waduh, mereka aja bilang kayak jadi lapar banget, jadi Betul. malah beratnya tuh naiknya after lahiran. Bener Terus aku banget. kayak, lah gue hamil udah segini, terus nanti menyusui kalau kayak gitu, kalau dengan yang mereka bilang kayak gitu, aku jadi ada rasa takut gitu. Takutnya lebih ke, duh gila, ntar gue next apa ya. Tapi gitu itu kayaknya nggak semua ya dok ya. Nggak Ada semua. kayak kalau aku pribadi tuh menyadari, aku waktu nyusuin tuh memang jadi lebih besar dibandingkan waktu sebelum nyusuin gitu. Karena bawaannya benar-benar udah makan nasi 1 porsi masih bisa makan yang lain-lain. Pokoknya kayak ininya nggak ada rasa kenyang. Tapi ada beberapa teman aku banyak juga yang dinyusuin mereka makan banyak tapi juga beratnya makin turun gitu. Itu ngaruh gak sih sama susu yang dikeluarkan seberapa banyak gitu? Gimana dok kalau? Enggak sih. Jadi kalau produksi ASI atau produksi susu ini sebenarnya unik loh badan kita ini. Dia bisa tahu kapan bayi ini butuhnya berapa. Jadi bukan air susunya tuh pasti berlimpah-limpah. Bayinya butuhnya cuman sedikit misalnya ya. Apalagi ini yang sering worry nih, habis melahirkan takut susunya nggak keluar Nggak atau langsung. keluarnya masih dikit, diganjel lah pakai tambahan makanan lain. Formula. Nah, formula ini konsep yang di masyarakat kita masih banyak. Padahal kebutuhan bayi baru lahir itu bahkan dia 3 hari tanpa disusuin pun dia tuh masih bertahan. Kenapa? Karena masih ada gula dari badan ibu kan. 3-5 hari. Ini berkaitan juga sama nanti nih orang-orang yang cemas nih kalau kok habis lahiran nggak langsung keluar ya ASI-nya ya. Tenang aja karena ASI itu produksinya ada laktogenesis 1, laktogenesis 2. Laktogenesis 1 itu biasanya terjadi di usia 16 minggu. Dia akan ditekan produksinya oleh yang namanya hormon progesteron, ya, hormon estrogen yang suka meningkat pada kehamilan nih. Gitu. Begitu lahir, plasenta lahir, ini kan drop levelnya. Dia drop, melahirkan. Nah, dropnya ini butuh waktu sekitar 3-5 hari, barulah prolaktin ini akan bekerja menghasilkan laktogenesis kedua. Ya, jadi kaitannya panjang banget nih, siklus di otak ini ruwet banget sebenarnya. Iya. Jadi Iya, jadi aku iya. Jadi prolaktin itu yang hormon untuk nyusuinya ya dok ya. produksi. Nanti oksitosin yang buat ngeluarin gitu saat dirangsang oleh isapan dari bayi itu. Nah, itu barulah Tapi dok, muncul. ngaruh nggak badan ibu atau apa yang ibu konsumsi saat dia menyusui itu
ngaruh nggak sama berapa banyak si ASI itu keluar, misalnya lancar atau enggaknya? Kayaknya kita gak usah podcast, saya gak usah ini podcast sendiri. Aku tuh asik banget loh udah, asik banget nih. Tapi aku jadi belajar juga kan, belajar lagi. Gitu kan namanya ibu, kita harus belajar terus karena ya. mungkin aku pertama juga ya dok hamil ini, jadi Cuma aku merasa kayaknya ini gak perlu nih tornya nih. Udah banyak banget padahal ya. Gak apa-apa, lanjut. Ya kayak gitu sih dok, aku kepo aja gitu. Ini maaf aku jadi nanya-nanya dokter juga, kayak konsultasi gratis ya. Bener. Aku kepo sih, apa yang kita makan, Ibu Busu ini makan, itu sama gak sih? Itu ngaruh gak dok untuk kayak keluarnya ASI? Soalnya ada teman-teman aku bilang juga kayak, udah nikmatin aja dulu makannya, nanti malah kalau ditantan malah seret ASInya. Itu ngaruh gak sih sebenarnya dok? Enggak, jadi sebetulnya kalau makanan itu tidak banyak loh mempengaruhi produksi ASI ya. Kita ngomongin ya, produksi ASI itu dipengaruhinya ya itu tadi, hormon prolaktin ngeluarinya dengan hormon oksitosin. Nah, cuman namanya produksi, badan ibu membutuhkan energi. Energi didapat dari mana? Dari makanan. Makanannya apa? Apapun sebetulnya. Jadi yang penting kalorinya tercukupi, mesinnya bisa kerja, memproduksi. Saat ada bayi yang datang gitu, dia otomatis saja terjadi ejeksi atau sekresi dari air susu itu. Jadi dia akan keluar, otomatis keluar kan kalau ada produksi kan. Jadi produksi, nanti distribusi kayak gitu aja, kayak pabrik aja. Gitu aja terus. Berarti sebenarnya Busu itu masih bisa diet ya dok? Kalau tapi kita nggak sarankan. Ekstrim ya. Nggak sarankan. Mungkin kalau mau ngomongin diet, kalau Busu itu mungkin bukan kayak diet yang mengurangin kalori. Betul. Tapi lebih sesuai kebutuhan kalori. Bener, jadi mungkin lebih kayak nggak makan gorengannya gitu. Lebih dipilih kali. Sama kayak orang hamil tadi, Iya. bukan berarti dietnya dinurunin berat badan nih. Ya. Misalnya Risa, kamu minggu depan kontrol bulan depan harus turun 2 kilo. Enggak kayak gitu. Okay. Tapi kita jaga. Risa, kalau bisa usahakan bulan ini naiknya setengah kilo ya. Oke. Naiknya maksimal di 3/4 kilo ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kayak dengan yang tadi ya, balik lagi ya nih, hamil dengan obesitas itu kita akan jaga nggak lebih dari 9 kilo selama hamil. Idealnya. Ya aku juga awal dikasih tahu itu sih. Gitu. Nah ini sama, menyusui juga nanti sama. Jadi makanannya dipilih yang sehat. Mau banyak kalau sayur nggak apa-apa. Mau banyak kalau daging Berarti putih lebih nggak ke apa-apa. jenis makanannya ya dok? Yes, correct. Oke. Nah dok, kalau kita balik ke masalah kesuburan tadi ya, berarti tuh gimana buat kita kayak para pasangan gitu ya, kita bisa paling nggak deteksi dini gitu ya. Kalau kita tuh benar-benar tahu, oh aku nih kayaknya memang nggak subur dan mungkin aku butuh program, butuh kayak memperbaiki lifestyle aku kayak gitu dok. Oke, jadi kalau kita lihat dari perspektif kesuburan itu kan pasti ada sumbangan bapak dan ibu, ya kan? Bapak gampang ngecek sperma. Kalau wanita lebih kompleks. Kenapa? Karena dia ada rahim, ada ovarium, ada saluran tuba. Nah, rahim ngeceknya mau nggak mau dengan USG. USG kita lihat bentuknya, ada gangguan nggak, ada kelainan bentuk nggak. Kalau ovarium atau si penghasil sel telur, salah satu pintu yang paling gampang ditemukan ya tadi, headnya aman nggak, headnya teratur nggak. Kalau headnya ada yang tidak teratur, entah itu terlalu sering, setahun lebih dari 15 kali, atau terlalu jarang, setahun kurang dari 8 kali, which is mungkin 2 bulan sekali baru head, berarti ini ada something wrong. Nah kalau tuba mau nggak mau diperiksa dengan yang namanya HSG, ada pemeriksaan tambahan. Tapi paling gampang kita selalu ngomong, kalau Anda headnya tidak teratur, segera lakukan konsultasi dengan dokter karena biar dievaluasi apakah ini ada gangguan atau potensi ke arah ketidaksuburan atau infertilitas atau enggak kayak gitu. Oke, nah kalau Risa kan aku baca-baca tuh kayaknya banyak juga netizen yang ngira kamu tuh PCOS ya. Iya. Karena kayaknya identik banget ya gemuk, obesitas dibarengin sama PCOS. Nah tapi kamu pernah nggak kayak merasa kayak oh ya jangan-jangan aku PCOS nih atau ada banget. Ada banget. Aku juga pas awal-awal nikah itu aku mikir gini, aduh, namanya baru nikah ya dok, terus kayak sebulan 2 bulan kok kayak mens lagi ya gitu. Itu kan wajar ya maksudnya kita mikir kayak gitu. Aku tuh sampai mikir gini, apa aku tuh ada PCOS gitu-gitu. Nah waktu itu tuh rencananya aku tuh mau jalanin program diet baru gitu. Jadi nah ini disarankan tuh kayak 1 tahun sampai 1,5 tahun tuh kalau bisa jangan punya anak dulu. Nah karena aku mikir ini aku baru nikah gitu ya, baru nikah kayak, duh pasti mamaku nggak akan setuju nih gini-gini. Tapi aku tuh mau mastiin dulu
aku mastiin dulu kesehatan rahim aku nih. Aku tuh subur nggak sih sebenarnya? Jadi saat itu aku sama suami tuh cek kesuburan. Di salah satu klinik kita cek kesuburan. Suami diperiksa dari spermanya. Terus aku juga di USG gitu lewat transvaginal. Dan ternyata dua-duanya alhamdulillah subur. Nah di situ aku sampai mastiin ke dokter, dok saya nggak PCOS gitu. Padahal mensnya waktu itu udah teratur-teratur aja, saya nggak PCOS gitu. Enggak, ini bersih semuanya nih, lihat gini-gini. Bahkan ini lagi ada telur yang mateng, katanya gitu nih. 2 atau 3 hari kemudian ada telur yang mateng. Nah, feeling aku sih ini anak tuh telur yang udah di USG itu. Aku pikir gila nih anak udah ada USG-nya dari tuh telur. Soalnya bulan kemudian itu aku baru tahu aku hamil. Jadi kayaknya tuh telur yang itu gitu. Nah terus apa katanya enggak kok ini bersih gini. Aku tuh mikir ternyata nggak semua orang gemuk tuh bakal PCOS ya, aku mikir gitu. Alhamdulillah bersih. Tapi aku konsultasin ke ibu aku, dia juga nggak setuju katanya. Terus aku juga mikir ya sih gue subur ngapain ya mesti nunda-nunda kayak gitu. Terus aku mikir diet bisa nanti lagi dulu deh, nggak apa-apa gitu. Ya udah sembari hamil pun bisa diet gitu kan ya dok ya. Sembari ini kita belum dikasih anak juga masih bisa diet. Ternyata alhamdulillahnya aku mengambil langkah itu nggak aku putusin tuh kayak udah oke gue satu sampai 1,5 tahun tuh aku nggak akan hamil gitu ya, nggak mau punya anak. Aku nggak jadi ngambil langkah itu, tiba-tiba jebret hamil. So kayak gila ini emang udah jalannya banget gitu. Dan ternyata ya dari situ aku mikir kayak nggak selamanya tuh yang gemuk itu PCOS gitu. Oke, nah dok, kalau boleh tahu, jadi kriteria gimana supaya kita tuh bisa tahu gitu ya, paling nggak kayak diri kita tuh bisa deteksi lah ya, oh aku nih PCOS gitu. Oke. Ya, sebenarnya kalau ngomongin PCOS ini panjang nih. Ya, saya mulai dulu bahwa PCOS ini dari 2003 itu sudah ada konsensusnya di Eropa sana. Di Rotterdam namanya, di kriteria Rotterdam itu ESRE sudah mengeluarkan bahwa 2 dari 3. Nah, 3-nya ini apa? 1, gangguan siklus yang tadi saya sebut dengan siklus yang anovulasi. Itu ditandai dengan siklus yang nggak beraturan, berantakan. Jadi sering banget atau nggak dapat sama sekali 2-3 bulan. Yang ketiga, tanda-tanda hiperandrogen. Hiperandrogen itu kelebihan hormon laki lah, gampangannya gitu ya. Oh, ada dok kayak gitu. Iya, itu orangnya suka jerawatan, susah sembuh. Terus kemudian bulu-bulu mulai muncul. Kan kalau bulu tanda laki kan jenggotan, terus kemudian bulu dada, bulu kakinya panjang. Nah, kalau bulu punggung segala macam ya. Jadi kalau wanita biasanya kan enggak, bulunya halus. Ini kalau mulai bulunya udah kayak laki, mohon maaf nih, udah mulai tebel, terus kemudian hitam gitu ya, bukan halus gitu ya. Berarti dia cenderung hormon androgennya tinggi. Yang ketiga, ini mau nggak mau harus dilihat dari ultrasound. Itu terdapat gambaran ovariumnya itu morfologinya polikistik. Polikistik itu apa ya? Kalau sekarang sudah diperbaiki lagi kriterianya, dia lebih dari 21 ovarium, itu kita bisa mendeskripsikan dia sebagai PCOS. Itu memang ada 4 tipe. Tipe A, B, C, D. Ya ini 2 dari 3, ini 3-3-nya. Ini tipe klasik namanya. Tipe A itu tipe klasik. Ini paling sering. Terus kemudian tipe B itu salah satunya nggak ada. Ya. Terus yang B, C, D pokoknya salah satu nggak ada, cuma 2. Jadi yang ini nggak ada gambaran PCOM-nya. Yang ini nggak ada gambaran hiperandrogennya. Yang ini nggak ada gambaran siklus yang terganggunya, misalnya kayak gitu ya. Nah, memang betul kalau yang namanya obesitas tadi aku bilang itu menyertai sekitar 49%, ini dari meta-analisis orang yang PCO obesitas. Tapi ada juga ditemukan obesitas tidak PCO. Tapi dia, ini panjang lagi nih ngomonginnya, gangguan LH reseptornya, nanti defisiensi LH. LH itu hormon di otak kita yang bisa intinya mengganggu terjadinya pulsatilitas di hormon otak untuk memproduksi sel telur. Jadi gedein sel telur. Makanya tadi cocok nih, mungkin Risa sebelum nikah kan udah menurunkan berat badan kan, sudah mengganti pola hidup lebih sehat gitu kan. Jadi dia sudah ada perbaikan pasti di dalam sana. Makanya gambarannya begitu dokternya USG, ada sel telur yang besar. Kalau ada sel telur yang besar, gugur itu sebenarnya tidak. Dia PCOM-nya nggak muncul nih secara ultrasound. Siklusnya teratur, ya kan? Ada sel telur yang besar, ya kan? Tidak ada tanda hiperandrogen. Ya sudah, bukan dikatakan sebagai PCOS. Ya dia mungkin sudah perbaikan. Kita nggak tahu kan sebelumnya. Tapi berarti PCOS itu bisa sembuh ya dok?
Bisa manageable, kita istilahnya manageable. Jadi dia bisa reversible nggak, kembali lagi nggak, bisa muncul lagi. Headnya jadi berantakan lagi kalau apa? Pola hidupnya berubah menjadi nggak bagus lagi, headnya nggak teratur lagi. Intinya pola hidup itu kan yang penting banget. Betul. Kalau aku sendiri itu kan aku lean PCOS. Nah gitu. Jadi ada kan? Oh ada lagi tipe kayak gitu ya? Iya 51% dia. aku juga baru tahu gitu karena waktu itu aku di anak pertama itu kan memang agak lama ya dan waktu periksa yaitu USG Transfi itu baru tahu kalau PCOS itu benar-benar kayak hal baru gitu. Padahal aku juga merasa hidup aku kayaknya sehat-sehat aja gitu loh. Bahkan before married itu udah betul-betul ya yang nge-gym, lifestyle semua gitu. Tapi kok bisa ada yang lean PCOS ini, Dok? Ada, makanya PCOS ini kan fenotip atau gambaran dari PCOS itu banyak banget. Kayak ibaratnya kita nggak bisa menggeneralisir, mohon maaf nih, orang obesitas pasti PCOS. Nggak bisa, nggak sesimpel itu. Tapi memang salah satu yang tersering PCOS itu ada obesitasnya. Kenapa? Karena dia ada resistensi insulin. Kalau kita ngomongin resistensi insulin itu, insulin di badan kita ini kan produksi normal. Reseptornya itu kan nerima. Nah, kalau kita obesitas, PCOS, itu terjadi resistensi insulin. Ini reseptornya ada, insulinnya ada, tapi nggak bisa nih nangkep. Jadi badan kita ngasilin terus. Jadi insulinnya tinggi. Terus begitu. Nah, ini mengganggu di atas pulsatilitas yang tadi saya sebut, defisit dari LH reseptornya nih. LH defisit dia membuat FSH atau follicle stimulating hormone namanya ya. Jadi nggak kerja maksimal, otomatis tidak bisa menumbuhkan atau tidak bisa menstimulasi follicle untuk menjadi follicle dewasa. Kalau nggak ada follicle dewasa tidak subur lah itu, tidak ovulasi yang tadi, kaitannya ke sana. Panjang sih. Tapi paham lah. Jadi lean PCOS itu banyak. Angkanya juga. Setuju banget sih. Karena aku yang pertama itu susah. Yang kedua, yang ketiga karena mungkin udah lifestyle-nya udah ini ya. Jadi sekali senggol udah langsung jadi semuanya. Pak Jojo nyenggolnya ganas. Aduh. Nah, Risa, kamu selama di kehamilan ini itu masih tetap kayak lifestyle-nya rutin olahraga, jaga pola makan gitu, atau udah benar-benar kayak ya udahlah sejalannya aja gitu? Jujur kalau olahraga enggak ya, karena suami aku tuh yang tipe yang lumayan panikan juga. Jadi dia kayak udahlah nggak usah banyak-banyak jalan, karena di awal kehamilan tuh sempat ngeflag, tapi sekali itu doang. Terus abis itu disuruh dokter kayak istirahat seminggu, misalnya nggak ngapa-ngapain ya. Terus jadi kayak suami aku jadi ada rasa takut kalau misalnya aku kayak terlalu berat untuk kayak ngelakuin aktivitas apa kayak gitu. Cuman karena sekarang ini udah masuk TM3 ini tuh lagi memperbanyak jalan aja sih, karena aku juga ngerasa gini, aku nggak olahraga tuh aku ngerasa jadi cepet capek, malah kayak gitu. Udah ada rasa, karena mungkin sebelumnya tuh udah sering olahraga, jadi saat berhenti itu semua tuh ngerasa kayak aduh kangen banget, aduh kayak beda, badan tuh rasanya di bawahnya beda gitu. Cuman memang mungkin karena ini juga hamil pertama, kita juga masih ada rasa takut, jadi mengurangi di situ gitu. Tapi kalau untuk pola makan sendiri ya itu paling lebih ke milih-milih makanannya sih. Walaupun sempet juga kayak awal-awal tuh ya apa aja deh bisa juga dimakan gitu. Terus kayak proteinnya tuh telur kayak gitu-gitu dibanyakin, terus buah-buahan gitu sih. Kalau sekarang aku lagi disuruh dokter untuk ngurangin gula-gula manis-manis. Kalau tantangan di kehamilan ini apa nih buat Risa? Tantangannya apa ya? Jadi karena mungkin lebih sensitif juga kali ya. Jadi apa-apa tuh kayak bawaannya melo gitu. Bawaannya melo terus kayak ngelihat foto-foto lama, terus lagi rajin-rajin olahraga, lagi rajin-rajin dia tuh kayak ih kangen banget kayak gini gitu. Itu tuh ada rasa-rasa kayak gitu. Ini ngomong gini aja udah mau nangis lagi nih, ibu melo banget kan. Ngelihat video apa lewatnya lebih melo kayak gitu sama ya ternyata kayak oh apalagi pas dia udah mulai kayak gerak, sekarang kan udah mulai kayak kerasa banget lino gitu ya, kayak oh ternyata kayak gini rasanya kayak gitu sih. Lebih ke stepnya tuh sekarang maksudnya udah di fase yang beda lagi nih gini di kehidupan gitu. Lebih gitu aja sih, nggak ada tantangan yang berat banget, lebih ke happy. Malah suami aku bilang mood aku selama hamil tuh jauh lebih terkontrol. Maksudnya lebih nggak gampang marah, bete gitu nggak, tapi ya cengeng sih. Lebih ke cengeng aja itu, apa-apa nangis gitu.
Oke, bahaya nih kayaknya kalau moodnya terkontrol nanti jangan-jangan suaminya ini terus ya. Terus ini. Benar. Apa tuh? Aduh. Nah dok, aku ingin tanya ya, sebetulnya pada ibu-ibu yang obesitas itu ada nggak resiko nanti anaknya lahir jadi obesitas juga gitu, atau misal ke diabetes gitu dok? Nah, sebetulnya ini menarik banget. Kenapa saya bilang menarik ya? Tanpa ini ya mengurangi rasa hormat saya. Jadi memang kalau balik lagi karena saya bergelutnya di bidang fertilitas dan endokrin, kita ini ngurusin pasien PCO kan tiap hari. Penelitian yang kita baca PCO dan lain sebagainya itu kan tiap hari ya. Jadi memang kalau ini ibaratnya kita kayak sebuah lingkaran, itu lingkaran yang nggak putus. Dan memang harus diputus sebetulnya. Jadi yang namanya DNA itu kan untaian protein yang membuat seseorang menjadi individu kan ya. Jadi ini sudah dibawa. Tapi ada yang namanya epigenetik nih kalau sekarang. Epigenetik itu kondisi di luar seperti makanan ya. Terus kemudian yang tadi salah satunya makanan berkaitan dengan obesitas. Terus kemudian inflamasi kronis, ini makanan-makanan kita yang nggak sehat. Makanya kayak tempat wadah-wadah BPA free dan lain sebagainya itu kan salah satu penyebab inflamasi kronis. Terus kemudian polusi di sekitar kita yang kita nggak bisa kendalikan bahkan kan. Ini adalah bisa memicu terjadinya epigenetik tadi. Jadi perubahan tanpa mengubah susunan tapi dia merubah metilasi DNA dan lain sebagainya. Ini bisa membawa nantinya kalau orang obesitas dengan ini anaknya ada nggak resiko untuk terjadinya PCOS kalau anaknya perempuan nih? Pasti ada. Terus kemudian bisa nggak membawa bibit obesitas ke bayi yang dikandungnya? Ada. Risiko diabetes? Ada. Makanya bayi-bayi yang dikandung di wanita yang obesitas ini juga kan kita makanya strict banget. Kalau saya jujur saya strict banget karena bukan karena cerewet atau nggak sayang ya, justru kadang itu yang salah kaprah nih di masyarakat. Kalau dokternya bawel banget mending yang itu aja lah, semua dibolehin. Nah kalau saya justru salah. Karena ngerem ya dong. saking taunya dokter harusnya lebih cerewet, lebih tahu. Karena pasien kalau nggak kita yang ngasih tahu mau siapa. Iya betul. Ibaratnya gitu ya. Jadi ini resiko-resiko yang terkandung. Ya cara ngakalinya kalau udah terjadi gimana? Berarti saat memperlakukan anak yang lahir nanti, kita jangan ibaratnya ya udahlah lucu nih kalau gemuk, lucu nih kalau gendut. Itu kan konsep yang sebetulnya nggak benar karena nantinya dia membawa beban di kemudian hari. Jangan sampai ini kan kaitannya PCOS, ini hiperestrogen, hiperandrogen. Nyambungnya lagi yang pelik juga di masalah berikutnya adalah yang namanya endometriosis. Adenomiosis mungkin udah banyak nih seliweran nih kemarin pasti kan di FYP itu endometriosis, adenomiosis. Kenapa? Karena ini masalah kompleks di bidang kesuburan, di bidang fertility yang bisa bahkan menyebabkan banyak orang yang mohon maaf jadi tidak bisa memiliki keturunan. Gitu. Konsekuensinya panjang ya. Mungkin boleh dijelasin dikit nggak sih dok kayak endometriosis ini apa gitu. Terus dan maksudnya kayak pengaruhnya apa, ada hubungannya juga dengan obesitas gitu dok? Iya, jadi endometriosis ini adalah sel dari endometrium yang dia tumbuh di tempat yang tidak seharusnya. Harusnya kan dia di dalam rahim nih, yang buat mens setiap bulan tuh, yang buat tempat bayi ini masuk, bayi ini bertumbuh itu kan endometrium. Dia itu sel-selnya harusnya kan mens keluar, tapi sebagian mungkin ada yang terjebak ke dalam. Nah itu endometriosis itu bisa menjadi kista. Gambarannya nih ada 3 nih yang sering kista endometriosis disebut dengan endometrioma. Endometriosis superficial ini yang nempel di selaput-selaput atau dinding-dinding di dalam rongga perut seorang wanita. Bahkan bisa nyebar kemana-mana nih. Dia bisa nyebar ke usus, bisa nyebar ke ureter atau saluran pipis. Ini menyebabkan gangguan-gangguan di kemudian hari. Dan di report-report itu bahkan ada yang di diafragma sampai terjadi perdarahan pada paru-paru, ada yang di otak, ada kasus reportnya walaupun jarang ya. Yang ketiga yang namanya deep infiltrating endometriosis, ini yang sering orang jadi kehilangan sebagian ususnya harus dipotong karena ada deep infiltrating endometriosis ini. Jadi efeknya panjang. Yang paling sering dikeluhkan nyeri saat haid. Itu pintu masuk pertama. Kalau awal itu nyeri haid, biasanya nyeri haid yang nggak wajar. Terus berikutnya infertilitas atau ketidaksuburan. Banyak pasien yang sudah menikah sekian tahun nggak hamil, sekian tahun nggak hamil. Nah
Ini tuh kenapa? Karena kondisi hiperestrogen di badannya. Nyambunglah tadi dengan kondisi PCOS, dia hiperestrogen juga. Terjadinya inflamasi kronis. Teori-teorinya ke sana. Kalau kita sambungin dengan obesitas. Nah, menarik karena memang ditemukan kalau udah ada yang rilisnya ini dengan BMI yang tinggi sering terjadi kasus endometriosis, adenomiosis. Yang sedang kita mau teliti nih, saya di sana dengan beberapa rekan dokter di sana, kita mau lihat nih setelah BMI yang tadi saya bilang fat percentage di badan. Karena sekarang orang udah pinter nih ngukur fat ya. Kalau di gym-gym udah keluar nih, waduh fat level. Kan Betul. Bisa dibeli di mana-mana aja. Nah, kita mau lihat nih bukti bener nggak sih estrogen? Kenapa kita ngomongin tadi fat percentage? Karena si kolesterol sih. Kolesterol itu adalah prekursor atau bahan baku terjadinya estrogen. Dia bahan bakunya memang butuh kolesterol. Jadi wanita kenapa fat levelnya lebih tinggi dari pria? Karena pria nggak boleh banyak estrogen, nanti ngondek. Tapi kalau wanita butuh, kenapa? Karena dia butuh ovulasi tadi, terus kemudian ya kulitnya lebih halus, ya kan? Kalau laki banyak itunya nanti ototnya nggak kebentuk malah. Laki harus banyak androgennya atau testosteron, ya kan? Jadi harus jangan dibalik, repot nanti. Jadi estrogen itu digunakan untuk metabolisme seorang wanita, kesuburan seorang wanita dan lain sebagainya. Gitu. Aku mau tanya boleh nggak? Boleh dong. Boleh. Aku mau tanya dong. Kan tadi yang kata Cung misalnya ada yang bisa kebawa ke anak, misalnya kayak diabetes atau apa gitu. Itu selalu dari ibunya, apa itu bisa juga dari gen bapaknya gitu loh dok? Bisa dari dua-duanya. Misalnya bapaknya tuh yang gemuk, ibaratnya bapaknya obesitas, ibunya enggak gitu. Anak itu sebenarnya bisa nggak dok? Ada gen dia bakal kayak cepet pas dia lahir tuh cepet obesitas gitu-gitu, itu bisa nggak dok? Pasti, karena balik lagi DNA tadi kan membawa gen paternal dan gen maternal. Jadi ibu dan bapak. Kalau ini membawa lebih gede nih chance-nya. Oh, jadi walaupun gitu, sumbangsih dua belah itu pihak ada di dalam perut ibunya dan ibunya selama hamil makanannya sehat gitu-gitu, itu tetap bisa ada peluang ya dok? Ada peluang, ada peluang. Karena nanti mungkin tumbuh kembangnya kan gak cuma di dalam saat rahim, mungkin pada saat nanti kita menyusui gitu. Itu kenapa juga kalau mungkin pemberian formula tanpa meningkatkan, tanpa indikasi itu juga meningkatkan. Terus nanti kalau udah MPASI mungkin makanannya juga ya dok ya, snack-snacknya. Snack-snacknya kadang kan biar gampang kan. Bener. Bikin tuh susah loh MPASI tuh. Soalnya saya kalau ngelihat istri lagi ngajar MPASI, ini kalau ribet gini siapa yang mau bikin ya? Maksudnya streaky itu lebih gampang tuh beli sebenarnya. Yang ada instan. Itu kan gampang banget, tapi ya justru itulah. Kita dari kecil kan ibaratnya, makanya bener kalau orang-orang dulu, kita ini apa yang kita makan sebenarnya. Gini loh, badan saya segini ya, ini makan mau bilang bagus nggak bagus nih masih ada. Kayak gitu. Jadi itulah yang terjadi. Jadi tetap membawa sih gennya, tinggal memicu atau enggak dia. Dia kayak ada switch on, switch off-nya. Kalau dia dari kecil kita biasakan pola hidupnya bener. Contoh pola hidup bener ya tadi makan sesuai jam makannya. Cemilannya cemilan sehat atau buah atau sayur, salad. Yang kedua dia aktif, berolahraga. Ditanamkan dari kecil. Kalau dari kecil udah hidupnya sedentary, ya ibaratnya makan aja sambil nonton TV tiduran. Nah, cewek cowok nggak ada beda tuh dok? Nggak ada beda. Katanya soalnya kalau anak cowok itu katanya harus lebih sering banyak aktivitas outdoornya juga, banyak aktivitas di luar. Sama, sebetulnya sama. Anak itu maksudnya sama lah, pria wanita sebenarnya tetap disarankan kan. Ya. Kita juga sama kok, laki harus aktif, wanita masa nggak adil dong. Ya harus aktif juga gitu. Oke. Nah, Risa, kamu ada nggak pada saat mungkin kontrol kehamilan gitu, terus diwanti-wanti gitu sama obgyn kamu, nggak boleh ini ya, nggak boleh itu ya gitu? Ada sih yang di awal itu kehamilan dikasih tahu kalau misalnya nggak boleh naik banyak-banyak, maksimal 9 kilo itu gitu. Terus juga dikasih tahu yang sekarang itu lebih disuruh kurangin gula. Terus juga sempat aku tuh sempat di awal-awal itu tensinya tinggi. Tensi aku sempat tinggi. Itu juga waktu itu karena faktor aku kurang tidur, kurang istirahat lah ibarat kata. Nah itu tensinya tinggi sampai 160.
Nah dokternya juga kaget kan, terus akhirnya ditensi lagi 140 gitu. Karena itu masih kehamilan awal, jadi dokter tuh takut juga yang mengarah ke preeklamsia. Nah aku juga di saat itu agak kayak takut gitu, terus akhirnya disuruh tensi setiap hari. Sampai sekarang aku tensi setiap pagi buat ngontrol tensi aku nih aman apa enggak, harus dikasih obat. Nah sekarang udah berubah lagi pakai suntikan di perut, karena aku beda dokter lagi, terus dikasih suntikan di perut itu pengencer darah gitu sih dok. Oke. Pengencer darah gitu, dan aku ngerasanya memang lebih terkontrol. Sempet juga kemarinan aku nggak suntik tuh berapa hari gitu, karena perutnya udah makin besar, jadi suntikannya kayak makin berasa gitu. So aku kayak nggak mau suntik kayak gitu. Nah pas dikontrol lagi tensinya lumayan naik 130 berapa gitu, cuma itu masih oke kata si dokter. Cuman aku ngerasa kayak ternyata ngaruh ya kayak gitu. Jadi sekarang tuh rajin lagi suntik lagi, dari yang nggak suntik jadi suntik sehari sekali, sehari 2 kali, terus sekarang lagi udah normal lagi, tensinya sehari sekali gitu lagi. Oke, nah apakah memang kalau ibu-ibu dengan yang hamil kelebihan berat badan tuh punya treatment khusus dok? Atau misal pun ibu yang hamil dengan tidak kelebihan berat badan juga bisa punya treatment yang khusus gitu? Iya, dua-duanya bisa sebetulnya ya. Jadi tadi kalau yang disebutkan Risa sih mungkin, saya kan nggak lihat panel labnya ya. Jadi ada kondisi hiperkoagulabilitas dari sel-sel darah. Gampangannya gampang gumpel, gampang berkumpul, makanya diberikan pengencer darah. Makanya tadi cocok. Tensi itu adalah hasil akhir. Kita lihat dia tensinya tinggi, kenapa? Karena ada hambatan tuh di sana, nggak lancar. Makanya butuh tekanan yang lebih tinggi. Kayak kita lah, sedotan kita kalau sedotannya kecil, nyedot jus nih, tadi minum jus sedotannya kecil, tensionnya atau daya hisapnya kan kita butuh kenceng nih. Kalau enggak naik dia. Tapi kalau sedotannya gede atau jusnya encer, lebih gampang. Jadi tensinya atau daya hisap atau daya dorong tidak perlu kuat-kuat. Nah tensi tinggi bisa jadi karena kondisi hypercoagulable state tadi. Jadi darahnya kental, tekanannya harus tinggi untuk ngalirin. Nah diencerin, otomatis tensinya akan turun nih. Kalau obat-obat tensi itu untuk ngelebarin pembuluh darah. Jadi kalau tadi konsepnya kalau lebar, dia walaupun kental lebih gampang nih masuknya. Nah kondisi-kondisi itu yang kita mainkan sebetulnya ya. Jadi pre-treatmentnya salah satunya untuk mencegah kekurangan nutrisi dan oksigenasi ke janin yang dikandungnya. Karena bisa berbahaya. Ya salah satunya bisa terjadinya ya tadi ancaman keguguran, ancaman prematuritas, pertumbuhan janin terhambat, bahkan amit-amit nih ya sampai terjadi seringkali kecolongan itu terjadi kematian janin di dalam kandungan. Itu yang tidak kita kehendaki, itu amit-amit banget lah, paling gak enak. Makanya kita usahakan untuk ini biar kalau encer dia gampang ngalir, dia diukur tekanannya udah bagus nih, berarti dia ngalirnya bagus. Nggak perlu pressure yang kenceng. Dia makanan, oksigen ke bayi itu lancar. Sebenarnya itu bisa dinilai dengan lihat kalau pernah USG dikasih gambar biru merah terus diukur jeduk. Nah itu pembuluh darah atau arteri umbilikalis tali pusatnya. Terus kemudian kita lihat outputnya di otak bayi, kita lihat ada tuh nilai-nilainya. Intinya input dengan output apakah dia sinkron nggak? Kalau ada sinkron berarti ada, kalau nggak sinkron berarti mungkin ada hambatan. Udah mulai nih curiga, jangan-jangan pertumbuhannya bakal terganggu nih nanti. Kita kayak prediktif. Nah kita bisa memprediksikan ini kemungkinannya apa nih. Kalau jeleknya sampai ketubannya udah drop. Makanya ada orang suka ngomong kalau ketubannya habis. Jadi sebenarnya ketuban nggak akan habis begitu saja. Satu bocor, yang kedua pertumbuhan janin terhambat yang udah saking late-nya dia. Telat maksudnya udah kondisinya jelek, jadi itu harus dikeluarkan segera. Itu bisa terjadi di week berapa aja dok? Di week berapa aja, walaupun even kita udah mau lahiran gitu. Betul, makanya kalau mau lahiran gini biasanya disuruh kontrolnya lebih ketat kan. Nah kenapa? Karena kondisi ini bisa berubah dengan drastis. Preeklamsi bisa muncul anytime. Ada yang disebut dengan early, ada yang disebut dengan late onset dari preeklamsia. Kayaknya perkembangan janin juga dalam perut saat udah mau mendekati lahiran tuh lebih cepet ya dok ya? Aku ngerasa kayak perut aku tuh lebih cepet lebih pergerakan. Babynya cepet gede kan? Tahu-tahu, baru kemarin 1,5 nih, sekarang kok udah 2 kilo ya? Padahal baru 2 minggu nih. Ya gitu, ngejar aja dia memang udah
Jadi kalau kurvanya itu memang gini nih ya, landai, nanti tahu-tahu di atas lebih menukik gitu. Oke, berarti apakah ada guideline khusus dok, kayak misal ibu hamil yang dengan obesitas tuh kayak kenaikan berat badannya harus berapa gitu. Nah, yang aku bingung kan gini, biasanya kan kalau kita lihat ya, maksudnya misal kayak tadi Risa naiknya 9 kilo gitu ya. Nah, apakah itu juga akan mempengaruhi kenaikan berat badan janinnya? Karena kan ada beberapa ibu yang misal naiknya bisa sampai 20 kilo gitu. Nah, Sebenarnya aku banyak lebih dari 9 kilo, itu kan disarankan maksimal 9 kilo. Iya. Ternyata kelebihan. Iya, benar-benar. Aduh Risa gitu. Karena kan maksudnya kayak 9 kilo tuh cukup susah ya, karena aku aja anak pertama 23 gitu. Jadi kayak 9 kilo, kok kayak susah banget gitu. Iya, jadi kalau untuk orang obesitas disarankan memang betul di bawah 9 kilo. Kalau yang normal weight, ya yang ya udahlah wanita normal, ya disarankan pertumbuhan berat badannya 9 hingga maksimal 13,5 kilo. Gitu, masih ada spare lebih. Kalau yang udah lebih dari yang underweight ya lebih gitu. Memang kalau sampai 20 kilo resiko sebetulnya. Karena balik lagi, kalau kita lihat perbandingan orang yang berat badannya nambah 30 kilo, lahir bayinya juga 3 kiloan kan? Bener dong. Orang yang nambahnya 9 kilo juga berat badannya lahir deket-deket ke situ. Jadi sebenarnya beratnya itu larinya ke ibunya ya. Itu salahnya berarti di pemilihan makanan ya dok? Betul, Yes. karena aku dulu tuh bisa makan es krim 1 gentong gitu. Nah, kayaknya. Itu pas hamil cowok. Iya, aku craving manis banget sih cowok ini. Semuanya dingin-dingin gitu. Oke, nah dok, aku keponya begini, gimana kalau semisal nih ya target kenaikan ibu nggak tinggi, tapi target kenaikan janin ini tinggi gitu, sedangkan ibu kan nggak boleh menambah kenaikan berat badannya kan, gitu. Kalau yang kayak gitu gimana dok? Jadi gini, sebetulnya kalau dengan kondisi yang sehat, ya bayi itu nggak usah diapa-apain juga pasti akan nyampe di kurvanya. Jadi kalau kami kan pakainya tuh kurva pertumbuhan selama dalam kandungan. Sebenarnya ada di mesin USG manapun pasti ada tuh. Tinggal mau ditunjukin atau enggak, dokternya apal enggak gitu kan. Kalau apal mah nggak ditunjukin juga kita bisa bilang kan usia 32 weeks. Oke, dengan berat badan 1800, 1900 cukup nih. Jadi kurang itu kalau di bawah 5 persentil, lebih kalau di atas 90 persentil. Jadi range-nya cukup luas sebetulnya. Jadi kita bermain di range ini, kita katakan pertumbuhannya baik-baik saja gitu ya. Jadi kalau ibunya sehat, saya selalu bilang, dan ini memang literatur mengatakan demikian, kalau ibu sehat pasti bayinya juga akan tumbuh dengan baik. Kalau ibu yang underweight, ibu yang obesitas, nah ini kan sudah ada basicnya yang kurang ya. Berarti kita harus ngawasin bener nih bayinya bisa sangat kurang atau bahkan makrosomia. Kalau yang obesitas tuh bisa 2 loh gambarannya. Bisa pertumbuhan janin terhambat, bisa jadi lebih besar dari usia kehamilan atau terjadi makrosomia namanya. Berat badannya sampai over banget nih. Kadang berat lahir bisa lebih dari 4 kilo, itu udah kita kategorikan sebagai bayi dengan makrosomia gitu. Jadi makrosomia itu juga ya otomatis nggak baik, risiko. Bahayanya apa, dok? Bisa pas lahir dia mudah terjadi hipotermi, bisa terjadi hipoglikemi. Hipoglikemi itu tiba-tiba gula darahnya drop. Kenapa? Karena kadar insulin ibunya udah kadung tinggi nih. Oh, jadi dia lahir kan bawa insulinnya dari ibu. Otomatis sedangkan dia belum makan kan? Iya. Bayi itu kan lahir belum makan, atau ASI atau kolostrum yang dihasilkan awal itu kan kadar gulanya nggak tinggi-tinggi amat. Wong dia lebih banyak antibody untuk mencegah dia gangguan-gangguan selama fase awal hidupnya kan. Otomatis gulanya nggak ada, drop dia kena insulin dari ibu tuh. Nah itu kadang makanya butuh diinfus sama dokter, dikasih gula dan lain sebagainya. Jadi risiko-risiko itu menyertai gitu. Tapi kalau walaupun ibunya obesitas dengan kadar gulanya yang normal itu aman. Harusnya aman, asal terkendali. Jadi perlu juga pemantauan tes toleransi glukosa, biasanya di atas 24 minggu kita sarankan nih. Terutama misalnya ibu punya faktor risiko, misalnya contoh ada riwayat PCOS, ada obesitas. Kita sarankan nih cek toleransi glukosa atau cek insulin puasa. Nanti kita bikinkan rasionya, ada cara menghitungnya. Itu tapi kalau kita nggak lihat. cek itu juga sebenarnya nggak apa nggak dok? Kalau misalnya udah dicek, ini ibunya kondisinya normal semua, sehat semua gitu. Iya, kalau balik lagi, selama dokter sudah melakukan assessment sebenarnya ya sudah nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau saya biasanya akan saya evaluasi karena lab itu nggak kelihatan masalahnya.
Gimana ngelihat baik kadar gulanya seseorang kan nggak bisa nih, kayak Uung nih misalnya kayaknya bagus nih. Kan belum tentu tadi bisa tiba-tiba Karena- PCOS kan. Bener, Nah, karena kayak aku gitu. tuh waktu kehamilan ketiga, aku bisa itu dok yang gula darah Tahu-tahu naik. diabetes 2 jam ya. Gestasional Nah, kan. bener kayak gitu. Jadi tuh bisa diabetes pada saat kehamilan ya dok Padahal ya. beratnya nggak naik-naik amat gitu kan. Betul. Oh gitu. Gitu aku juga sampai, padahal waktu hamil ketiga tuh aku sama sekali nggak suka manis, nggak suka keke, nggak suka gini, tapi aku bisa kena Diabetes dalam kehamilan. Bener. Itu sama kayak preeklamsi dalam kehamilan. Bedanya adalah kalau misalnya kita telusuri nih, misalnya Uung sudah jelas tadi sudah ngomong kan, dok saya pernah didiagnosis PCOS, walaupun saya lean. PCOS sudah ada resistensi insulin yang terjadi di badannya. Munculnya pas kapan? Pas hamil ketiga. Resistensi insulinnya itu ditanggapi nih sama Mior. Jadi itu lah, yang Marvel sama Moel enggak, Mior muncul dia. Ya begitu, bisa muncul kapan aja, makanya screening, dan screening itu kita susah ya dengan kasat mata, dengan ngobrol begini aja sulit gitu. Jadi perlulah, apalagi ibaratnya kita hidup di kota, lab di mana-mana mudah kan untuk diakses. Jadi ya sudah ada panduannya, udah ada panduan di baik di himpunan maupun di dunia kan. Protokolnya sudah ada nih. Ya udah tawarkan, tinggal pasiennya mau ya dilakukan lebih bagus kan. Bisa kita intervensi gitu. Bener, karena sebetulnya dilakuin pun kita juga nggak ada ruginya gitu. Betul, ya. betul. Gitu. Kalau enggak kan ya syukur gitu. Iya, bener banget. Nah Risa, kamu rencana nanti mau kelahiran ini apa? Normal atau sesar? Dan apa nih pertimbangannya nih? Sebenarnya kalau ditanya maunya apa, bebas aja sih. Nggak ada yang kayak keinginan udah pengennya lahir sehat, ibunya sehat, anaknya sehat gitu. Jadi aku kalau nanya ke dokter kayak, dok ini kira-kira saya lahirannya normal apa sesarnya gitu. Sejauh ini masih bisa normal, terus bisa normal gitu. Terus kalau ditanya tapi terserah Risa maunya apa gitu. Bilang aduh nggak ada dok, udah sekarang tuh lebih ke kayak ngikutin aja, nanti lihat ke depannya kondisi badan aku tuh memungkinkannya apa. Jadi kayak lebih manut ke situ aja sih. Maksudnya dokter kan pasti tahu yang terbaik ya buat kita ibunya gitu. Yang lebih aman aja mana gitu. Soalnya ini juga sih aku pengen kayak orang tuh jangan karena ngelihat aku gemuk hamil gitu terus menormalisasikan gitu. Aku tuh nggak mau jadi contoh itu lagi. Saya lagi aku bilang nggak mau jadi contoh itu lagi, kayak aku lebih pengen kayak ya alangkah lebih baiknya kita tuh dengan badan yang aku aja dari awal tuh nikah tuh selalu mikir kayak nanti aku tuh mempersiapkan badan aku tuh bukan pengen lebih kurus biar lebih cantik gitu-gitu biar hamilnya glowing atau apa, enggak. Lebih ke aku tuh mau siapin dulu nih badan buat anak di dalam perut aku gitu. Nah, qadarullahnya kan datangnya pas masih gemuk ya, masih gemuk-gemuk juga gitu. Jadi kayak ya udah dinikmatin aja, tapi sepengalaman aku jalan sampai 8 bulan ini tuh kayak apalagi makin kesini ya, itu kan makin cepet ngap. Apalagi aku nggak hamil aja dulu ngap, gemuk. Sekarang ditambah hamil gitu. Jadi kayak ngap banget, gampang capek. Lebih banyak deh hal-hal yang kayak menurut aku mungkin kalau tubuh aku lebih sehat, tubuh aku lebih ringan gitu, maksudnya aku nggak segemuk ini gitu, itu mungkin lebih mudah juga. Walaupun ya ada juga yang kayak permasalahan, maksudnya ibu hamil kan pasti tantangannya beda-beda ya. Ada juga mungkin yang badannya ideal tapi mual muntah kayak gitu, apa lemes segala macam tuh pasti ada aja. Jadi nggak bisa kita sama ratain sih sebenarnya kehamilan orang. Tapi kalau dari pribadi aku yang gemuk ini, maksudnya gitu yang dalam kondisi hamil ini, kalau bisa milih aku lebih pengen badannya tuh lebih siap gitu loh. Badan aku tuh aku ngerasa pengennya lebih sehat lagi dari ini. Jadi saat hamil tuh aku ngerasa mungkin ya gue lebih gampang, lebih enteng gitu loh ngebawa-bawanya gitu. Kalau sekarang nih ngomong aja gini ngap nih. Ngap gitu. Walaupun ya wajar ya, maksudnya semua ibu hamil pasti ngap juga kayak gitu-gitu. Mungkin tapi orang ngeliatnya kayak aduh udah diam aja deh gitu kadang. Kalau gitu udah diam aja. Padahal ngomong biasa aja, kadang nggak ngapa-ngapain itu kadang ngap gitu. Nah, cuma mikirnya kayak gitu. Nah, aku pengennya tuh teman-teman di luar sana tuh jadi apa ya, maksudnya ya bolehlah kayak berpikir kayak untuk menyemangati tuh motivasi ya, menginspirasi ibu-ibu di luar sana. Kalau kadang kan ada mungkin ya dok yang minder ya, kayak aduh gue gemuk nih, gue bisa nggak punya anak gitu-gitu. Nggak ada yang tahu itu semua tuh rezeki menurut aku. Itu semua tuh rezeki. Kurus, gendut, pendek, tinggi, itu semua tuh rezeki kalau emang udah dikasih Tuhan kita, anak akan dikasih gitu. Jadi memang menurut aku itu tuh ya kalau ngomongin tentang badan itu lebih ke buat diri sendiri aja dulu. Buat diri sendiri aja dulu, jangan mikir kayak
gue biar nih ya mungkin ya kalau misalnya kayak biar punya anak ini itu jadi motivasi juga aja gitu. Tapi yang penting kesehatan diri sendiri dulu, nanti kalau soal anak atau apa itu rezeki dari Allah sih. Gitu. Jadi semangat semuanya. Aku tuh pengennya juga banyak, soalnya ada yang kayak DM aku kayak ngomong kayak aku udah nikah berapa tahun karena aku gemuk gini-gini. Orang tuh jadi nyalahinnya dia karena gemuk, Dok. Aku juga sedih sih, maksudnya baca kayak gitu aku juga sedih. Jadi aku pengennya tuh kayak orang di luar sana tuh ya itu tuh balik lagi ke rezeki kita. Allah tuh pasti udah siapin waktunya yang paling tepat gitu loh. Jadi jangan ngerasa minder. Nah, tetap juga berusaha dengan ubah pola hidup kita jadi jauh lebih sehat. Betul banget. Gitu. Jadi memang ternyata itu kegemukan tuh bukan satu-satunya yang akan membuat ibu jadi susah hamil ya, Dok. Betul. Jadi memang itu salah satu saja lah. Itu salah satu. Kita bisa simpulkan itu salah satu. Karena ada faktor-faktor lain. Ya tadi yang saya sebutkan kan, ada faktor tuba, ada faktor rahim ya. Kalau misalnya dia nggak gemuk tapi bentuk rahimnya kelainan, atau ada mioma, ada endometriosis, ada endometriosis, bisa saja loh untuk hamil itu susah. Atau faktor lelaki. Ini yang di kita masih jadi stigma kalau misalnya nggak hamil itu salah wanitanya. Iya benar. Jadi saya selalu ngasih tahu bahwa enggak, karena memang penelitian juga 40 hingga 45% itu faktor laki loh, faktor sperma loh. Apalagi sekarang kita bisa ngecek yang namanya DNA fragmentasi dari sperma. Si sel sperma ini gampang ambiar nggak DNA-nya? Kalau gampang ambiar, dia nggak bisa membuahi dengan baik gitu loh. Atau mampu menghasilkan embrio, tapi embrionya tidak embrio yang layak atau tidak embrio yang euploid. Nah ini kalau para pejuang garis 2 sering tuh pasti dengar istilah di kita, apalagi yang IVF warrior nih, pasien-pasien bayi tabung segala macam pasti udah ngerti nih embrio aneuploid, embrio euploid itu seperti apa lah. Itu jadi faktor-faktornya sangat banyak. Berarti yang harus jaga pola hidup itu bapak semua dan ibunya ya? Harus dong, harus adil. Ya. Kalau satu disiksa suruh nge-gym, yang satunya juga. Malah lebih enak gak sih? Oh iya dong. Benar. Member kan biasanya lebih murah kalau berdua. Iya. Jadi Dok, tadi kan sempat ngobrol ya sama Risa before kita podcast kan, maksudnya Risa juga pengen untuk menyusui ya Risa ya. Nah, pada ibu-ibu yang maksudnya dengan kelebihan berat badan tuh apakah nanti ada mempengaruhi hormon-hormon untuk nanti persiapan menyusui, Dok? Kalau untuk persiapan menyusuinya sih tidak ada masalah berarti ya. Maksudnya di sini yang pasti tantangannya tadi ya, bahwa makanan tetap harus kita jaga nih. Selain itu olahraga. Olahraga jangan dilupakan, karena mengatur pola makan saja tanpa olahraga juga kurang. Olahraga tok, makannya berantakan juga kurang. Jadi harus dua-duanya dengan baik. Tapi baiknya gimana, Dok, untuk olahraga? Misalnya kan mungkin ibu baru ada yang nggak ada waktunya, Dok. Misalnya dia nggak ada babysitter, nggak ada orang yang ngurusin gitu. Jadi dia ngurusin anak itu sendiri, Dok. Misalnya suaminya kerja. Sedangkan kalau dia olahraga tuh nggak ada waktunya. Itu olahraga seperti apa yang bisa kayak setidaknya tuh ibu hamil tuh bisa ibu menyusui tuh bisa ngelakuin walaupun dia lagi ngurus anak. Saya suka ngasih tips ini nih. Jadi sebenarnya nggak ada alasan kita nggak ada waktu sebetulnya nih. Justru bagus kalau nggak pakai neni. Justru nggak bagus juga nggak ada mertua nih. Bebas ya maksudnya kita sibuk melakukan aktivitas rumah tangga, itu sebenarnya olahraga loh. Ya? Itu olahraga loh. Nah, kalau saya ngasih contoh lagi, kalau mau olahraga dalam tanda kutip, olahraga yang bagus itu kan selain kardio, kita juga perlu strength training kan. Strength training, Dok, saya nggak punya dumbbell, ya. Saya nggak punya alat-alat. Susah-susah amat, bayimu gendong kayak ngajak main tapi kamu squat. Bisa loh, bayinya diangkat ke atas misalnya. Bisa loh, aman ya, asal aman ya, kita congkrong baik misalnya gitu. Atau pakai ini gendongan kita squat, gitu, squat. Gimana caranya, ngelihat YouTube bisa. Bisa sambil dudukan kita angkat-angkat dia. Ini kan otot-otot kita tetap berlatih nih. Otot bahu berlatih. Sebenarnya kalau zaman sekarang nggak ada alasan sih sebenarnya ya, dengan ngurus anak aja sebenarnya itu udah buang kalori kita juga ya. Betul. Mungkin sambil jemurin bayi itu kita sambil ikut pakai stroller didorong sambil jalan. Kita jalan, jangan duduk. Ya misalnya
kita duduk sambil nonton YouTube, sambil ngemil lah, sama aja dong. Kita mending Olahraga jalan aja mulut keliling. dong, olahraga Nonton mulut. YouTube-nya tapi YouTube olahraga dok, jadi ngerasa. Iya itu. Tapi dibatin aja ya. Atau misalnya tadi ngepel ya, kita ngepel jangan pakai alat pel yang bisa jalan sendiri misalnya iya. kan. Kita Oh, ngepel iya. kayak zaman dulu kayak inem misalnya Iya, kan. iya, iya. Itu kan olahraga juga loh. Betul, Core betul, badan betul. loh itu dilatih Iya, loh iya. gitu. Benar. Jadi Sebenarnya apalagi kalau ada yang maksudnya mereka tuh punya bantuan kayak ada babysitter, ada mertuanya atau ibunya gitu ya nolongin, tuh sebenarnya harusnya ada waktu ya dok ya. oh harus itu lebih lagi kan gitu. Iya, olahraga yang maksudnya minimal berapa menit dok untuk kayak Sebenarnya olahraga itu disesuaikan aja ya. Tapi kalau saran 30 sampai 60 menit itu cukup. Kita jalan aja misalnya pagi sambil jemur anak kan bisa keliling komplek. Itu kan bisa sebetulnya. Terus kemudian ya sambil bayinya ini kita keliling-keliling aja di sekitarnya dia. Itu kan energi yang keluar sesekali atau lanjis. Bisa kan lanjis gitu kan. Enak-enak juga kan. Kurang beban dok. oke siap dok. Ambil ini apa? Ya, juga Nyebut bisa merek ya. nih. Oh iya ya, botol minum. Kurang berat pakai galon. Oke, LPG Tentu juga saja bisa, LPG. disesuaikan ya sama metode persalinannya nanti ya. Iya, Jadi iya. kalau misalnya operasi kan tentu saja nanti ada saran dokter tidak Iya. boleh berapa lama dulu ya. Yang enteng-enteng dulu lah pakai Iya. yang 1,5 liter kan bisa dibuat gini-gini Benar, gitu kan. Oke, dokter ada pesan nggak buat para wanita di luar sana yang sedang memperjuangkan nih pejuang garis Pejuang dua ya? garis dua ya. Bener. Oke, jadi yang pertama jangan lelah untuk berusaha, itu yang pasti ya. Yang kedua jangan lupakan berdoa tentu saja. Yang ketiga ya harus kompak nih dengan pasangan ya, suami maupun istri, saling menguatkan dan selalu usahakan bila berkonsultasi pertemuan dengan dokter itu selalu usahakan berdua. Karena support system yang baik juga akan bisa membuat kita berhasil lah, memicu keberhasilan kita. Yang ketiga, pastikan dulu program yang dipilih, dokter yang dipilih sudah sesuai dengan kehendak hati, trust dan lain sebagainya. Tentu saja bukti-bukti ilmiah, jangan ragu untuk tanya sama dokternya, untuk tanyakan tingkat keberhasilan dan lain sebagainya berapa persen. Ya, itu terus jangan banyak pindah-pindah atau jangan putus-putus ya. Maksudnya kalau misalnya konsisten, misalnya kayak PCO itu kan kita butuh long term nih. Atau misalnya 3 bulan, 6 bulan untuk mengatur. Ya ikuti. Jadi kadang tanpa program spesifik, kita 6 bulan untuk meregulasi menstruasinya dengan modifikasi lifestyle, bisa hamil alami dan banyak. Gitu banyak. Baru kemarin saya lahirkan bayi yang dari PCO sebelumnya dengan ya kalau misalnya PCO itu kan kadang ada yang ngukur AMH, ada ngukur LH itu tadi yang sampai tinggi dan lain sebagainya yang mungkin butuh laparoskopi untuk ovarian drilling segala macam. Ternyata bisa loh hamil alami bahkan tanpa bayi tabung, tanpa insem dan lain sebagainya, asal faktor-faktor penentunya atau faktor-faktor penyulitnya tidak ada yang lainnya lagi nih yang aneh-aneh gitu. Jadi pastikan dan usahakan selalu konsisten gitu aja. Oke, dan Risa gimana? Apa yang kamu pengen sampein buat para pejuang garis dua di sini dan juga para ibu-ibu ataupun calon ibu di sini? Yang pastinya berusaha terus, misalnya jangan nyerah, jangan kecil hati. Kalau misalnya ngelihat kayak orang lain sudah hamil duluan atau apa kayak gitu-gitu, jangan kecil hati. Ingat itu adalah rezekinya masing-masing gitu kan. Rezeki masing-masing. Jadi berdoa terus, ikhtiar, terus ya itu kalau saran dari aku ya pola hidupnya juga harus dibenerin juga karena itu ngaruh mungkin kalau aku berterima kasih kepada Risa beberapa tahun lalu yang diet gitu ya. Kayak mungkin kalau aku gak ngejalanin itu mungkin aku juga ada di tahap pejuang garis dua kayak gitu. Jadi ya lebih disyukuri aja apa yang udah kita lakuin. Jadi gak ada yang sia-sia karena pasti Tuhan tahu waktu yang paling baik buat kita sih. Gitu. Semangat terus pokoknya, semangat terus. Ya banyak maksudnya apalagi sebagai seorang mungkin ya kalau misalnya pejuang garis dua mungkin kayak nonton kayak gini nih podcast kayak gini mungkin ada yang kayak hatinya tuh malah jadi sedih atau apa tapi ada juga yang semangat. Nah aku berharapnya malah kita tuh bisa menginspirasi banyak orang kayak menyemangati mereka semua kayak nggak ada yang nggak mungkin sih kalau misalnya emang udah rezeki gitu. Bener banget. Jadi podcast hari ini tuh bukan kita mau judging, bukan kita mau
sok pinter atau kita mau menggurui, justru melalui podcast ini kita semua ingin menjadi berkat, berbagi berkat, berbagi semangat. Dan semoga para pejuang garis 2 di luar sana yang saat ini sedang berusaha, kita juga berdoa ya buat kalian semua, kalian dimudahkan, dilancarkan. Amin. Oke, thank you Dr. Agus, thank you Karissa, thank you semuanya. Mudah-mudahan lahirannya lancar nanti ya. Amin, Sehat. amin. Pokoknya sehat ibu, sehat bayi ya. Amin. Oke. Sama setelah lahiran bisa diet lagi ya, Dok? Bisa. Oke.